Halo semuanya, pernah kepikiran nggak di balik peringatan cuaca yang kita terima setiap hari, ada apa aja sih? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah tantangan besar dalam manajemen informasi yang tersembunyi di balik data iklim yang sangat kita andalkan. Pertanyaan yang menarik kan? Jawabannya simple tapi krusial. Dua-duanya itu butuh banget informasi yang rapi dan gampang diakses. Nah, gimana jadinya kalau sistem di baliknya itu masih serba manual? Yuk, kita bedah tantangan yang dihadapi salah satu badan meteorologi penting di Indonesia. Oke, kita mulai dari skala masalahnya dulu ya. Jadi, pusat cerita kita kali ini tuh ada di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau kita sebut aja BBMKG Wilayah Ketiga. Ini lembaga pemerintah yang penting banget loh. Cuma satu, bayangin ya, seluruh sistem kearsipan di lembaga sepenting ini diurus sama satu orang aja. Coba deh bayangin tanggung jawabnya segede apa. Satu orang ini nggak cuma ngurusin arsip, tapi juga harus ngerjain banyak tugas lain di waktu yang bersamaan. Nah, ini dia nih inti dari masalah yang mereka hadapi. Ini nih kutipan yang nangkep banget inti masalahnya. Volume arsip itu makin banyak, tapi karena perawatan yang nggak sebanding, nyari dokumen jadi susah banget. Ini bener-bener kayak berpacu dengan waktu dan ruang, cuma buat nemuin satu lembar kertas penting. Nah, sekarang gimana sih cara kerja sistem manual ini? Alat-alatnya apa aja? Prosedurnya gimana buat menjinakkan tumpukan kertas segunung ini? Yuk, kita lihat. Jadi, fondasi sistem mereka ini namanya sistem alfanumerik. Gampangnya, ini metode klasik yang ngegabungin huruf dan angka buat bikin kode unik untuk tiap dokumen. Anggap aja ini kayak peta buat navigasi di dalam labirin kertas itu. Peralatan pertama ada yang namanya guide atau sekat. Ada yang primer, sekunder, sama tersier. Coba bayangin deh, ini tuh kayak rambu-rambu di dalam lemari arsip. Gunanya buat nuntun kita ke jalur yang benar. Terus, tentu aja, ada map atau folder. Ya, simple. Tiap map ini jadi rumah buat nyimpan dokumen-dokumen fisiknya. Kelihatannya sepele, tapi ini fundamental banget. Nah, map-map tadi itu disimpannya di mana? Ya, di lemari arsip standar dan di rak-rak. Inilah infrastruktur fisik yang nampung semua memori institusi ini. Tapi jangan salah, mereka punya senjata andalan namanya roll opaque. Ini tuh sistem rak geser yang bisa memaksimalkan ruang. Keren sih, solusi cerdas buat ngakalin tempat yang sempit. Tapi, ya tetap aja, intinya ini sistem yang 100% manual. Setiap dokumen di sini tuh punya perjalanan hidupnya sendiri loh. Pertama, dokumen itu dibuat. Terus dipakai buat kerjaan sehari-hari. Abis itu, dirawat dan disimpan baik-baik. Sampai akhirnya kalau udah nggak relevan lagi, ya dimusnahkan. 4 tahap ini jadi jantung dari seluruh proses kearsipan mereka. Oke, kita udah lihat sistemnya. Sekarang, apa yang terjadi kalau sistem ini udah nggak kuat nampung lagi? Nah, disinilah drama yang sesungguhnya dimulai. Jadi, apa akibatnya kalau kertas-kertas ini numpuk terus? Ini pertanyaan paling penting. Saat volume udah melebihi kapasitas, sistem yang tadinya rapi mulai goyah. Yuk kita lihat masalah-masalah spesifik yang ditemuin dari penelitian ini. Ternyata ada beberapa kendala utama. Pertama, nyari arsip itu jadi lama banget. Terus, klasifikasinya seringkali berantakan. Dan yang paling parah, kekurangan staf dan ruang penyimpanan yang udah hampir penuh sesak. Dampaknya ke dunia nyata? Wah, jelas terasa. Kalau nyari dokumen aja lama, artinya keputusan-keputusan penting bisa tertunda. Ruang yang makin sempit juga ningkatin risiko dokumen penting itu rusak atau malah hilang. Jadi, setiap masalah operasional ini langsung ngehambat kerja lembaga secara keseluruhan. Oke, cukup ngomongin masalahnya. Sekarang, kita pindah ke solusinya. Kira-kira, apa aja sih rekomendasi yang diusulkan biar mereka bisa keluar dari labirin kertas ini? Nah, solusinya gimana? Ngasih pelatihan buat arsiparis yang udah ada itu penting, iya. Tapi, itu aja nggak cukup. Rekomendasi utamanya justru lebih mendasar. Yang pertama, tambah staf kearsipan. Dan yang kedua, ini yang paling penting, mulai deh langkah pertama menuju digitalisasi. Dan soal digitalisasi, rekomendasinya tuh praktis banget. Nggak perlu kok langsung bikin sistem digital yang canggih dan mahal. Cukup mulai dari yang simple, pakai alat yang udah ada, kayak Google Drive buat bikin arsip digital. Ini langkah awal yang sangat masuk akal buat pindah ke sistem yang lebih modern. Dan kita tutup bahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan.
Cerita dari BPMKG Wilayah 3 ini jadi pengingat buat kita semua kalau di balik dunia kita yang serba digital, ternyata masih banyak sistem manual yang jadi tulang punggung di belakang layar. Ini bikin kita mikir, kira-kira ada berapa banyak lagi gunung memori di luar sana yang masih menunggu untuk dikelola dengan lebih baik?